Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Disinta Gisela Mandak, NIM 230711010578. Akan membahas materi metode penyusunan naskah akademik dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan membahas secara detail bagaimana proses pembentukan naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah hukum yang memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kajian awal untuk memahami latar belakang dan konteks masalah hukum yang diidentifikasi. Yang ketiga, menentukan tujuan dan sasaran pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap kedua yaitu pembentukan tim penyusun. Yang pertama, membentuk tim penyusun naskah akademik yang terdiri dari ahli-ahli hukum, praktisi, dan stakeholders lainnya. Yang kedua, menentukan ketua tim dan sekretaris tim. Yang ketiga yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim. Kita masuk ke dalam tahap ketiga yaitu kajian literatur. Yang pertama, mengkaji literatur yang relevan dengan masalah hukum yang diidentifikasi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, literatur hukum, penelitian ilmiah, menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh dari kajian literatur. Tahap keempat yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dengan masalah hukum yang diidentifikasi seperti data statistik, data lapangan, hasil penelitian, pendapat ahli, menganalisis dan mensintesis data yang diperoleh. Kita masuk dalam tahap kelima yaitu analisis data. Yang pertama, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami masalah hukum yang diidentifikasi. Yang kedua, menggunakan metode analisis yang tepat seperti analisis hukum, analisis ekonomi, analisis sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap 6 yaitu penyusunan naskah akademik. Yang pertama, menyusun naskah akademik berdasarkan hasil analisis data dan kajian literatur. Yang kedua, menentukan struktur dan isi naskah akademik seperti latar belakang, tujuan, kajian literatur, analisis data, kesimpulan, saran, dan menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis. Tahap ketujuh yaitu pembahasan dan revisi. Pertama, membahas naskah akademik dalam tim penyusun untuk memastikan bahwa naskah tersebut telah memenuhi standar yang diharapkan. Yang kedua, merevisi naskah akademik berdasarkan hasil pembahasan. Yang ketiga, mengulangi proses pembahasan dan revisi sampai naskah akademik selesai. Kita masuk dalam tahap 8, yaitu finalisasi. Yang pertama, finalisasi naskah akademik setelah melalui proses pembahasan dan revisi. Yang kedua, menandatangani naskah akademik sebagai tanda kesepakatan tim penyusun. Yang ketiga, menyerahkan naskah akademik kepada pihak yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses pembentukan naskah akademik suatu peraturan perundang-undangan memerlukan kajian yang mendalam dan analisis yang sistematis untuk menghasilkan naskah yang berkualitas dan efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.